Shalom. Mari kita bawa ibadah kita kepada Tuhan, agar Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti buat kami. Kami bersyukur selama 6 hari Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Dan pada hari yang ke-7 kami lepaskan segala kesibukan kami. Kami mau datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, Tuhan beracara. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah, baik di rumah mereka masing-masing, maupun yang ada di tempat ini. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, maka Tuhan menjamah kami semuanya. Berkati ibadah ini, berkati setiap pelayan Tuhan, berkati setiap umat Tuhan. Kiranya jamaah Tuhan membuat kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Segala perkara yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami buka ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita mulai ibadah kita saat pagi hari ini saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari tinggikan Yesus. Dialah Raja segala raja, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja, Engkau yang layak disembah selama-lamanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Yesus. Glory Tuhan. Mari tinggikan Yesus saudara. Mari kita bermazmur bagi namanya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengasihi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengasihi bumi. Tinggikan dirimu, mengasihi langit, kemuliaan-Mu kasih Yesus. Mari saudara,
Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Kita katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Ku Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Yesus, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakanlah ditinggikan dirimu, tinggikan Yesus, tinggikan diriku, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan,
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Yesus akan disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau terbukti ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Sungguh Engkau layak ditinggikan selama-lamanya Yesus. Tiada Allah lain seperti Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. 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 Kita percaya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia berjaya atas semua perbuatan yang Dia lakukan terhadap hidup kita. Mari saudara, kita memuji Tuhan lagi. Kita bersukacita buat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin saudara. Masih ada sukacita saat pagi hari ini. Mari saudara kita angkat pujian berkuasa di bumi, di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah namanya berkuasa.
kami Tuhan. Tuhan selalu baik dan sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Mari saudara, kita akan puji Tuhan lagi. Yang di rumah boleh berdiri, kita semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, tiada perkusitaan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita puji, kita sembah Yesus terlebih dahulu. Kita persiapkan hati kita, saudara. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihi kami. Aku percaya, kami percaya Tuhan, Engkau selalu turun tangan untuk memulihkan hidup kami, untuk memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kau melawat seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Benar Tuhan, Kau selalu mengasihi hidup kami Tuhan. Kau selalu turun tangan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sang, haleluya. Semua seru doa kami Tuhan, seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan
mengasihi hidup kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajak kami untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Tiada Allah lain yang kami sembah hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dalam nama-Mu Yesus. Mari sembah Yesus. Sungguh kami beruntung punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Kau selalu ada merawat kami Tuhan. Kau selalu ada memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajak kami untuk selalu percaya hanya kepada Tuhan saja. Karena Engkaulah kekuatan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian kami persembahkan biarlah Tuhan semata. Berfirmanlah Engkau Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang selalu menguatkan hidup kami Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam hidup kami adalah firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, supaya firman yang kami dengar boleh mendapatkan tempat dalam hati kami dan hidup kami. Baik kami yang mendengar di tempat ini maupun yang melihat tayangan ini, Tuhan menjamah setiap kami dalam firman-Mu menjadi hidup dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik, dan itu semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan saja kita masih bisa ada sampai hari ini. Kita harus tetap bersabar dengan situasi seperti ini, dan percayalah Tuhan tidak pernah tutup mata buat semuanya. Hari ini saya akan bicara mengenai nikmati masa mudamu sebelum masa tuamu tiba. Nikmati masa mudamu sebelum masa tuamu tiba. Saudaraku, ada seorang bankir yang sukses di Australia, namanya John Garrison. Dia sungguh sukses dalam bidang perbankan. Kalau masalah uang sudah tidak terhitung, dia terobsesi dengan kesuksesan. Dia sangat gila kerja, sehingga waktu untuk keluarganya terasa sangat sempit.
Karena pekerjaan di kantor tidak selesai hanya berhenti di kantor, tapi dia bawa ke rumah, dia selesaikan juga dan dia persiapkan untuk pekerjaan selanjutnya esok hari. Begitu terus menerus sampai dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia nikmati dalam hidup itu. Sekalipun ada banyak hal yang dia peroleh, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia dapat dari kesuksesannya. Sampai pada satu saat dia mengetahui dari pengakuan istrinya sendiri bahwa sudah 10 tahun istrinya berselingkuh. Kalau orang normal, pasangannya mengaku berselingkuh dengan orang lain dan itu sudah berlangsung 10 tahun, maka ekspresi pasti akan terasa dan terlihat sungguh amat geram, kaget. Tapi bagi John Jerryson enggak. Sepertinya tidak masalah buat orang ini, saudaraku. Sepertinya dia tidak merasa ada sesuatu yang mengagetkan dengan berita yang diucapkan oleh istrinya bahwa dia sudah selingkuh selama 10 tahun. Dan itulah yang dia rasakan, bahwa sebetulnya ada sesuatu yang dia tidak bisa nikmati dalam hidup. Kesuksesan tidak berarti orang tersebut bisa menikmati kesuksesan itu. Sampai suatu kali sahabatnya bilang seperti ini, apa rencanamu ke depan? John Jerryson berkata seperti ini, kalau waktu bisa diputar mundur, saya tahu di mana saya akan memulai yang baru dan dari mana saya akan memperbaiki hidup saya dan kesalahan saya. Kalau waktu bisa diputar mundur, saya tahu akan mulai dari mana dan akan memperbaiki yang mana. Sayangnya, saudara, waktu tidak bisa berjalan mundur dan hidup itu tidak bisa berulang. Sehingga John Jerryson ini yang umur 46 tahun yang begitu sukses, tapi dia tidak bisa merasakan kesuksesannya. Dia tidak bisa menikmati masa-masa suksesnya. Sungguh ironis, bukan? Padahal firman Tuhan tidak melarang orang menikmati masa kesuksesannya. Firman Tuhan tidak melarang, bahkan nikmatilah masa mudamu. Saya baca beberapa ayat dalam kitab Pengkhotbah. Pasal yang ke-11 ayat 7 sampai 10. Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 10. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukacitalah, hai pemuda, dalam kemudahanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudian dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Sampai di sini pembacaan kita. Pengkhotbah pasal 11 dari ayat 7 sampai 10. Itu
pengkhotbah mau mengatakan seperti ini, nikmati masa mudamu. Buang segala kesedihan hatimu. Nikmati segala potensimu. Buang segala kegalauan hatimu. Jadi ayat 7 sampai 10 ini Alkitab tidak melarang, bahkan menganjurkan, nikmatilah masa mudamu. Dengan segala kekuatan, dengan segala potensi yang ada. Nikmati masa mudamu. Kalau engkau bisa beli, belilah apa yang kau suka. Kalau engkau mau makan sesuatu, kalau engkau mampu, belilah. Karena engkau mampu. Tuhan tidak melarang, saudara. Untuk setiap kita boleh menikmati hidup ini. Terlebih lagi bagi anak-anak muda, nikmatilah masa mudamu. Namun ingat, jangan lupa Tuhan. Itu intinya. Namun ingat, jangan lupa Tuhan. Itu intinya. Tidak dilarang menikmati kesuksesan pada waktu muda. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang indah, lihatlah itu. Jadi tekanan dari pasal 11 ayat 7 sampai 10 memberi kesempatan seluas-luasnya untuk hidup itu harus dinikmati. Bahkan sejak muda, nikmatilah masa mudamu. Tapi ingat sekali lagi, jangan lupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ingat Tuhanmu. Saat kau menikmati kesuksesanmu, saat kau menikmati keberhasilanmu, saat kau bisa membelanjakan, memperoleh, mengelola apa yang kau dapat, jangan lupakan Tuhan. Kalau engkau tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah kesuksesanmu, maka dalam hal menikmati hidupmu, engkau tidak menikmati dengan sebebas-bebasnya. Saudaraku, saya sangat menyesal karena saya tidak bisa menikmati masa muda saya. Pikir saya waktu itu menikmati masa muda adalah berbuat sesuka hati dengan sebebas-bebasnya. Sehingga ketika saya melihat anak-anak saya sekolah, dia boleh menikmati ketika dia sekolah di SMA, saya nggak bisa menikmati. Karena saya menggunakan masa muda saya, menikmati dengan cara saya, tetapi melupakan Tuhan. Dan inilah yang menjadi pokok pembicaraan kita pada hari-hari ini. Anda boleh menikmati masa muda Anda, karena itu Tuhan minta, Alkitab minta, Alkitab perbolehkan. Kalau kau bisa beli, belilah apa yang kau suka. Kalau engkau menginginkan sesuatu, belilah kalau engkau menginginkannya, kalau engkau mampu, kalau engkau sanggup. Tapi sekali lagi jangan melupakan Tuhan. Itu intinya. Yang dilarang adalah menikmati masa muda sebebas-bebasnya tanpa Tuhan. Itu yang dilarang. Ya. Tuhan tidak melarang saudara menikmati masa muda saudara, asal saudara tetap mengingat Tuhan. Yang dilarang adalah menikmati masa muda, menikmati hidup sebebas-bebasnya tanpa Tuhan. Bukankah itu yang terjadi banyak dilakukan oleh banyak orang, banyak anak muda? Mereka menggunakan masa mudanya, mereka menikmati masa mudanya sebebas-bebasnya tanpa aturan. Melanggar hukum, narkoba, nyabu, seks bebas. Itu yang Tuhan larang. Menikmati masa muda itu Tuhan bolehkan, tetapi jangan lupa tetap ingat Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kalau setiap anak muda itu melakukannya dengan benar, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang boleh menikmati hidupnya karena Tuhan, anugerah Tuhan. Lalu kita masuk ke ayat
11. Bukan 11. Kita masuk ke pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Setelah ayat 7 sampai ayat 10, Alkitab menyarankan, mengajarkan nikmati hidupmu, tapi jangan lupakan Tuhan. Nikmati segala hal yang Tuhan percayakan kepadamu, tapi jangan melupakan Tuhan. Kenapa kita harus menikmati masa muda kita? Jawabannya satu, karena kita akan memasuki masa tua. Ya. Kenapa kita menikmati masa muda kita? Karena kita akan memasuki masa tua. Saudara yang hari-hari ini masih tergolong muda, saudara pada waktunya akan menjadi tua. Bukan satu kebetulan kalau di gereja kita ini hampir 98% jemaatnya adalah kalangan muda. Kalau nggak usia muda, ya keluarga muda. Yang sudah umur 60 atau 57 ke atas, itu hanya beberapa orang saja. Sehingga firman Tuhan ini cocok buat saudara dan buat semuanya saja. Kenapa saudara diberi kesempatan menikmati masa muda saudara? Karena saudara akan memasuki masa tua. Bagaimana keadaan ketika menjadi tua? Kitab ini, pengkhotbah, menggambarkan dengan jelas. Saya akan sampaikan satu demi satu. Bagaimana keadaan kalau sudah menjadi tua? Ayat 2 dari pasal 12. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Kegembiraan, keriangan meredup berganti dengan kesulitan muncul di hari tua. Bulan, matahari, bintang itu berbicara mengenai sukacita, kegembiraan, keriangan. Yang waktu masa muda itu menjadi bagian hidup Anda semuanya. Tetapi ketika Anda sudah mulai menginjak tua, maka sinar itu mulai meredup. Sukacita, keriangan, kegembiraan mulai turun kadarnya sedikit demi sedikit. Berganti dengan kesulitan yang muncul di hari tua. Kenapa Alkitab menganjurkan saudara menikmati masa muda saudara? Karena saudara akan memasuki masa tua. Bagaimana keadaan ketika kita menjadi tua? Kegirangan, kegembiraan akan meredup seperti matahari, bintang, dan bulan. Ayat 3. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gentar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurangnya jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Apa yang dimaksud dengan ayat 3 ini? Ketika penjaga-penjaga rumah mulai gemetar, artinya apa? Ketika tangan dan kaki sudah mulai bergetar, ketika saudara sudah menginjak usia tua, kaki tangan saudara mulai gemetar, dan badan mulai membungkuk, gigi mulai berkurang tanggal, hanya tersisa beberapa saja. Sehingga makanan yang enak pun bukan sesuatu yang mudah untuk dia nikmati. Saudara bisa bayangkan, ketika saudara masih muda, gigi saudara masih lengkap, ingat ya, apa saja bisa saudara kunyah dengan mantap.
tulang pun akan remuk dengan gigi saudara. Tetapi ketika saudara sudah menjadi tua, mulai menjadi tua, gigi-gigi mulai tanggal, tinggal tersisa beberapa saja. Untuk makan yang sederhana saja itu merupakan kesulitan yang besar. Badan mulai membungkuk, gigi mulai tanggal, dan mata mulai menjadi kabur karena katarak. Mata mulai kabur karena katarak. Mata mulai kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Tangan kaki mulai gemetar, badan mulai membungkuk, gigi mulai tanggal, mata mulai kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Ayat 4. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan berbunyi, penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Pendengaran pun mulai turun drastis. Ya. Kaki gemetar, tangan gemetar, badan membungkuk, gigi mulai tanggal, mata mulai kabur, telinga tidak bisa mendengar dengan jernih lagi. 5. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon-pohon berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan perangkap-perangkap berkeliaran di jalan. Orang yang sudah tua, dia takut ketinggian. Dia nggak mau berjalan sendiri. Ya, jalannya pun diseret. Wah, saudara, ketika saya baca ayat ini, saudara, saya melihat gambaran bagaimana manusia kalau usianya sudah menjadi tua. Digambarkan dengan jelas di sini. Ayat 6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, kecantikan ketampanan mulai pudar, mulai berubah. Nah, tangan gemetar, kaki gemetar, badan membungkuk, gigi mulai tanggal, tidak ada nafsu makan lagi, telinga mulai tidak bisa mendengar dengan jernih, mata tidak bisa melihat dengan jelas, takut ketinggian, gak berani jalan sendiri. Ketika ketampanan, kecantikan mulai pudar, itulah situasi ketika sudah menjadi tua. Makanya firman Tuhan berkata, nikmatilah masa mudamu sebelum masa tuamu tiba. Tapi jangan lupa, nikmati masa mudamu dengan segala kesuksesanmu, dengan segala raihanmu, tapi jangan melupakan Tuhan. Tetap ingat sama Tuhan. Hari-hari ini kan sedang ramai diperbincangkan tentang semacam apa ya, slogan atau apa. Di televisi kita sedang gaduh. Ada orang berkata, visi foya, misi foya, visi foya. Dan itu ditiru banyak anak muda. Visi foya, misi foya, visi foya. Mereka menikmati masa muda, betul, tapi tanpa tanggung jawab. Itu Tuhan gak mau. Visi misi saudara dan saya bukan foya-foya. Tuhan izinkan nikmati masa mudamu, tapi jangan lupakan Tuhan. Itu intinya. Nikmati masa mudamu, tapi tetap ingat Tuhan. Jadi Tuhan tidak melarang saudara menikmati apa yang ada di dunia ini. Tuhan tidak melarang. Kalau saudara punya kemampuan untuk belilah. Kalau saudara mau pergi ke luar negeri, keliling dunia, keliling Indonesia, kalau saudara sanggup dan mampu, lakukan, laksanakan. Nikmati hidupmu. Tapi jangan lupakan Tuhan. Ya. Kalau tidak, saudara ingat, masa tua akan datang. Dan ketika saudara dan saya menjadi tua,
Maka Alkitab menggambarkan tangan kaki mulai gemetar, gigi mulai tanggal, mata mulai kabur, telinga mulai tidak bisa mendengar dengan jelas, takut ketinggian, nggak berani jalan sendiri, kemudian tadi nggak bisa menikmati apapun yang enak, masalah makanan nggak bisa menikmati. Ketika ketampanan, kecantikan mulai memudar, lalu Alkitab berkata semuanya sia-sia. Si penulis kitab Khotbah berkata semuanya sia-sia, kembali dari debu menjadi debu. Ya. Ini rahasianya, saudara. Tuhan tidak minta saudara hidup dengan serius-serius amat. Artinya ada dua pandangan ini. Hidup serius. Serius itu artinya fokuslah sama hidup yang akan datang. Hal-hal yang ada di bumi saat ini nggak terlalu penting. Ya, jadi pengertiannya kemajuan teknologi dan yang lain-lain nggak terlalu penting buat Anda. Seriuslah untuk hidup untuk hal-hal yang akan datang. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah hidup hanya sekali, nikmati. Semaumu, sebebas-bebasmu. Nah, kedua pandangan ini membuat dua kelompok besar yang ada di kalangan anak muda. Hidup itu hanya sekali, nikmati sebebas-bebasmu. Makanya jangan heran, saudara. Ada banyak orang yang hari-hari ini tertangkap karena melanggar hukum. Baru beberapa hari yang lalu, artis wajahnya juga keren, kekayaannya juga segunung, tapi dia menggunakan masa mudanya, menikmati masa mudanya tanpa Tuhan. Saya katakan tanpa Tuhan, sebab kalau dengan Tuhan gak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang. Memang hidup sekali, saudaraku, tapi jangan menggunakan hidup dengan menikmatinya tanpa batas. Tuhan inginkan nikmati masa mudamu, menikmati hidupmu, tapi jangan lupakan Tuhan. Ini yang penting. Saudara boleh berhasil, saudara boleh sukses di karirmu, di bidangmu, tapi jangan lupa tetap ingat Tuhan. Kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, betapa indahnya hidup ini, saudaraku. Ya, kita bisa menikmati kenikmatan hidup ini ketika kita masih muda, ketika tenaga masih ada, ketika pikiran masih jernih, ketika angan-angan masih jelas, ketika impian masih begitu luar biasa, ketika setiap impian bisa diraih. Dan itu Tuhan izinkan, nikmati, sebab akan datang masa tua. Ya, nikmati masa hidupmu, nikmati masa tua, nikmati masa mudamu, tapi jangan melupakan Tuhan. Kenapa kita harus menikmati masa muda kita? Kenapa saudara harus menikmati masa muda saudara? Karena masa tua akan datang pada saudara. Dan kita memberikan gambaran kan ketika saudara sudah menjadi tua, dengan jelas tangan mulai gemetar, kaki mulai gemetar, gigi mulai tanggal, mata mulai kabur, telinga mulai tidak tajam untuk mendengar, takut ketinggian, takut jalan sendiri, kecantikan, kecakapan mulai luntur. Ketika saudara sudah dalam fase seperti itu, saudara tidak bisa menikmati kekuatan saudara. Saudara tidak bisa menikmati ketika saudara masa muda, saudara diberi kemudahan Tuhan, diberi kesempatan meraih ini, meraih itu, prestasi ini, prestasi itu. Dan ketika saudara sudah tua, yang ada hanya seperti tadi, Khotbah bilang semuanya sia-sia. Maka saudara kan masih muda semuanya nih. Jemaat kita ini hanya 1-2 orang saja sudah tua. Yang masih muda-muda nikmati masa mudamu, tapi jangan melupakan Tuhan. Mungkin saudara berkata seperti ini, gimana bisa menikmati situasinya seperti ini?
Kalau saudara hidup tergantung dengan situasi kondisi yang ada, saudara tidak bisa menikmati hidup. Tapi kalau saudara tergantung dan bergantung kepada Tuhan yang baik, janji Tuhan yang baik, sekecil apapun berkat yang kau terima, saudara bisa menikmati hidup saudara. Nikmati. Saudara punya duit banyak, saudara pelit buat diri sendiri. Dan ketika situasi seperti ini, duitmu nggak banyak artinya, bukan? Makanya nikmati. Asal jangan melupakan Tuhan. Kalau sudah tua, yang ada seperti tadi, mau makan yang lunak saja sudah kesulitan. Karena kita berkata gigi mulai tanggal. Ya. Jadi kenikmatan makanan apapun tetap jadi kesulitan bagi orang yang sudah tua. Saudara, takut ketinggian, tangan gemetar, kaki gemetar. Coba lihat orang-orang tua itu, kalau jalan gemeteran kabeh, semua gemetar. Ya. Tapi firman Tuhan itu tetap baik juga bagi orang-orang tua. Apa kata firman Tuhan? Demikian saya akan bacakan Yesaya 46 ayat 4a. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Iya, janji Tuhan bagi yang sudah tua-tua, oma-oma, opa-opa yang melihat tayangan ini, yang mendengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, aku tetap dia yang menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu aku akan menggendongmu. Ya. Karena Tuhan tahu kakimu sudah gemetar. Engkau gak bisa berjalan dengan lancar. Bahkan firman Tuhan berkata seperti belalang, jalannya menyeret-nyeret. Jadi tepat Tuhan berkata, aku akan menggendongmu terus. Karena jalanmu sudah menyeret-nyeret, tanganmu gemetar, kakimu gemetar. Sampai putih rambutmu aku menggendongmu. Bagi saudara yang tidak sempat menikmati masa mudanya, Tuhan baik juga buat saudara yang sudah tua. Dia menggendong saudara, dia menyelamatkan saudara, dia memelihara saudara. Saudaraku, itulah janji Tuhan. Mari saudaraku, situasi di luar memang tidak membuat kita untuk bisa bersukacita sebetulnya. Situasi yang sedang terjadi di luar memang tidak memberi kesempatan kita untuk menikmati hidup. Tapi bukankah kita hidup tidak tergantung dengan situasi di luar? Sekalipun kita di karantina, sekalipun kita untuk sementara diisolasi, sekalipun sementara kita ini harus tinggal di rumah, bukankah Tuhan juga ada di rumah kita? Bukankah Tuhan juga ada di tempat tinggal kita? Bukankah Tuhan juga ada di tengah badai? Nikmati saja hidup ini, saudaraku. Karena waktu itu tidak bisa berjalan mundur, waktu terus berjalan. Kalau saudara tidak mau menikmati hidup ini, akan terlewatkan ketika kita, saudara dan saya sudah menjadi tua. Yang terjadi gambarannya seperti tadi, nggak ada nafsu makan. Ketika saudara muda, nafsu makannya nggak terbendung, bahkan nafsu-nafsu yang lain. Dan ketika sudah menjadi tua, nggak punya nafsu makan dan nafsu yang lain sama sekali. Dan benar pengkhotbah berkata semuanya sia-sia. Maka saya mau katakan sekali lagi, nikmatilah hidupmu, nikmatilah masa mudamu dengan segala kesuksesanmu, dengan segala apa yang kau raih. Tapi jangan lupa, tetap ingat Tuhan. Saudara menikmati hidup bukan sebebas-bebasnya tanpa aturan, tapi nikmati masa mudamu, nikmati hidupmu, dan tetap ingat Tuhan sebelum masa tuamu datang. Ya. Tapi kalau sudah datang masa tua pun,
tetaplah bersyukur. Sekalipun semuanya nggak seperti waktu kita muda bisa menikmati semua yang kita raih. Karena Tuhan tetap berjanji, sampai masa tuamu pun aku tetap menggendongmu. Sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendongmu. Dan itulah yang Tuhan janjikan pada orang-orang yang sudah tua. Dan bagi orang-orang yang masih muda, nikmati masa muda. Karena Tuhan mengizinkan itu. Asal jangan lupa Tuhan. Ya, sekali lagi, nikmati masa mudamu, tapi jangan lupakan Tuhan sebelum masa tuamu tiba. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bagi kami yang masih muda-muda, biarlah firman Tuhan ini memberikan kami pemahaman, memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menikmati masa muda kami dengan segala prestasi, dengan segala potensi, dengan segala keberhasilan, dengan segala kemurahan-kemurahan yang Tuhan beri. Biarlah kami boleh menikmati masa muda kami, tapi tetap kami tidak akan melupakan Tuhan dalam menikmati hidup ini. Karena kami tahu kami juga akan masuk ke masa tua pada waktunya. Dan ketika kami sudah menjadi tua, kami sadar kekuatan kami berkurang, pendengaran kami berkurang, penglihatan kami berkurang, gigi kami berkurang, tangan kaki kami gemetar, dan semuanya berubah. Oleh sebab itu, biarlah kami tetap ingat Tuhan. Dan sekalipun ada di antara kami yang sudah menjadi tua, dan kami juga yang akan menjadi tua juga, Tuhan berjanji, sampai masa putih rambut kami, Tuhan tetap menggendong kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk mempergunakan hidup ini dengan benar dan menikmatinya dengan tidak melupakan Tuhan. Diberkati setiap jemaatmu, diberkati setiap umatmu dimanapun mereka berada. Kesulitan, masalah, pergumulan, jangan biarkan membuat sukacita mereka padamu. Biarlah mereka menikmati hari-hari mereka dan tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap kami yang merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati saudaraku, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Mari saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuja. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
kembalikan buat Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan semakin diagungkan, dan Tuhan semakin mendapat tempat yang semestinya, yang utama dalam kehidupan mereka. Engkau yang membuat keberhasilan umat Tuhan, dan Engkau juga yang mengizinkan setiap umat Tuhan menikmati keberhasilan mereka. Bahkan sejak mereka muda, firman Tuhan berkata, nikmatilah masa mudamu, tapi ingat Tuhanmu sebelum masa tua itu datang memasuki kehidupan. Bila setiap kami yang masih muda-muda ini boleh menggunakan masa muda ini dengan benar, dan ketika mereka berhasil, mereka boleh menikmati keberhasilan mereka dengan tetap mengingat Tuhan. Bagi setiap kami yang sudah menjadi tua, bila kami tetap ingat kepada Tuhan, kami tidak mengeluh dan tidak berkeluh kesah, sekalipun visi kami semuanya merosot, tapi Tuhan berjanji tetap akan menghidupkan kami dan menyelamatkan kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dan yang akan Tuhan perbuat. Dan kiranya setiap kami boleh tetap dalam keadaan baik karena Tuhan. Sekarang jemaat yang kukasihi, mari kita pulang dan mari kita menikmati berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin saudara semuanya, menyertai saudara semuanya, melindungi, menjaga saudara semuanya, dan memelihara saudara semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati.